aku baca artikel tentang kakak ya, udah sampai dijulukin Ratu Horor Indonesia. Waduh. Kakak nggak bosan ketemu setan-setanan terus kayak? Ada mungkin pernah di titik Bosen. itu, tapi menjelang ajal ini selain horor gitu dan ketakutan yang ditampilkan tuh bukan dari hantu-hantu yang bermunculan, tapi dari setiap scene-nya tuh dibangun ketegangan-ketegangan ketika sekarang sudah mulai kesurupan gitu, udah mulai tidak menjadi seorang sekar, udah perilakunya udah berbeda terhadap anak-anaknya. Kalau horor yang 2000-an Kak. Ya, kayak Jadi gitu. yang banyak ada adegan-adegan ini Apa tuh? loh. Kalau 2000-an kan horornya kan dulu kan pasti ada adegan. Adegan ininya Adegan ya. 18 plus ya. Adegan dewasa ya. Halo teman-teman kincir, welcome to Breakdown Bros episode 111. It's nothing but movies. Perkenalkan, gua Andri, host baru kalian, dan di sini gua pengen nemenin kalian teman-teman kincir untuk ngobrol-ngobrol bareng nih sama dua orang yang spesial udah hadir di sini, cast dari film Menjelang Ajal, Syarifah Danis dan Dava Wardana. Halo, nih Kak Danis, aku manggilnya Kak Danis ya? Kak Danis, kita baru kenal. Kak Danis ini... Yang penting nggak bang ya. Enggak, jangan dong. Bang Danis dong ya. Kak Danis sendiri ini udah film horor yang kakak tuh, aku baca artikel tentang kakak ya, udah sampai dijulukin Ratu Horor Indonesia. Waduh. Kakak nggak bosan ketemu setan-setanan terus kayak? Ada mungkin pernah di titik Bosen. itu, tapi udah lewat sih. Maksudnya kayak sekarang kalau saya tuh udah ngerasanya ya mungkin rezeki saya di genre horor ya saya jalanin aja sih. Oh, udah film horor keberapa sih ya? Keberapa ya? Udah nggak tahu, sampai nggak tahu ya. Kurang lebih nih ya. Nggak tahu exactly berapanya ya, tapi kayak 10 deh kalau nggak salah ya. Tapi yang salah satu paling berkesan adalah judul ini. Judul Iya. ini yang paling berkesan. Makanya kamu harus nonton nanti ya. Oh pasti dong, pasti ntar kita nonton bareng premier. Boleh. Kak Dava, kamu kakak sendiri udah film horor yang berapa? Ini horor ketiga sepertinya. Iya sebelumnya horor juga kan? Sebelumnya juga horor juga. baca-baca Iya, di juga sini juga sempat promo juga. Memang horor di Indonesia lagi laku ya. Iya. Memang dari dulu sih laku, tapi sekarang lebih laku lagi. Jadi memang ya kita sebagai pemain menjalankan aja ya rezekinya. Sebelumnya horor, tapi sebenarnya film pertama Kak Dava itu kan bukan horor. Drama. Kan? Drama kan, film pertama, film kedua tuh masih drama tuh, dapet tawaran horor gimana Kak? Ya menarik ya. Maksudnya sekarang karena horor udah tawaran lebih banyak, jadi genre horor itu juga semakin variatif gitu loh. Ya betul. Ada yang mengenai drama keluarga, ada yang mengenai lebih ke action, ada yang lebih gore, yang darah-darahan lebih banyak. Jadi kita juga sebagai pemain juga ditantang cara mainnya, terus beradaptasi terhadap set yang berbeda-beda itu lebih tinggi sih. Terus juga ya seneng bisa melihat lebih dekat terhadap Indonesia gitu loh. Horor itu kan kayak urban legend banget Iya. sama masyarakat Indonesia dari dulu. Makanya seneng banget untuk nonton bioskop yang horor. Jadi ya secara juga bisa lebih mengenal mengenai Indonesia juga sih dari bermain horor-horor gitu. Tapi nyaman ya berarti di film horor ya? Horor. Ya alhamdulillah ada rezekinya, alhamdulillah ada rezekinya. Jadi ya jalankan aja. Iya. Benar. Sebelumnya Kak Danis itu di horor komedi tuh. Ya, film sebelumnya horor komedi di apa namanya? Yang aku mau tanyain tuh ada treatment berbeda gak sih Kak dari horor komedi terus Sebenarnya yang film sebelumnya itu bukan horor sih, dia Komedi lebih aja komedi. Cuman mungkin ada sedikit adegan-adegan yang mungkin karena ada yang serem-seremnya, tapi sebenarnya basically bukan genre-nya bukan horor. Kalau untuk film yang menjelang ajal gitu, gimana caranya untuk bisa mendalami karakter gitu ya? Iya. Kita ada reading selama kurang lebih 2 mingguan. 2 mingguan ya. 2 mingguan, terus yang pasti ngobrol-ngobrol sama sutradaranya, ngobrol sama penulisnya, ada Mas Denny Saputra, gimana karakter apa yang diinginkan gitu. Terus selain itu juga kalau buat saya ketika berperan gitu waktu syuting dengan make up wardrobe itu sangat membantu buat saya untuk bisa mendalami karakter saya. Gitu. Udah berarti udah sering banget ketemu dandan yang menyeramkan. Karena udah beberapa kali gitu. Cuman, tapi memang makeup dan wardrobe sangat membantu sih kalau buat saya gitu. Iya. Tapi udah ada di titik ini belum makan mawar kayak Susana? Penasaran tapi belum pernah coba. Oh gitu.
Itu apa? Itu bagian pendalaman karakter. Mungkin ya, nggak tahu juga. Ya, penasaran tapi pengen makan mawar ya. Emang sejarahnya gimana sih lu emang Susana tuh makan mawar gitu? Ya? Aku yang aku tahu dia tuh makan bukan mawar ya, apa bunga apa tuh? Melati, bunga melati untuk bener. Dia tuh mendalami karakter gitu. kayaknya ya mungkin ya dia makan bunga-bungaan kayak gitu. Gitu. Itu kalau itu laku tuh kalau misalnya lagi hari-hari ngelayat mau lebaran. Ya, Kak Dava film horor keberapa? Sorry. Tadi ketiga. Film horor ketiga itu berturut-turut kan horor-horor terus kan? Iya dari hampir setahun ini menjalankan horor semua si horor. jantannya ya. Iya benar. Di tempat syuting ada kejadian. Aku penasaran banget sih kalau Ini syuting-syuting. pasti pertanyaan di promo. Kalau buat aku sendiri sih alhamdulillah enggak, karena mungkin udah tahu ya aku ini orang yang penakut gitu loh. Jadi emang sumpah penakut banget. Aku tuh penakut banget kayak kadang kalau di tempat baru aja tuh nggak susah tidur sendiri gitu loh. Jadi karena memang kayak dari kecil tuh emang takut aja sama hal-hal yang mistis. Jadi kayaknya udah deh daripada ntar dia nggak bisa kerja, udah kayak nggak diganggu deh gitu. Dan fun fact di sini ada salah satu adegan kita di kuburan dan kuburannya itu kuburan beneran gitu lah. Aku kira di set. Beneran di kuburan? Beneran di kuburan dan beneran juga ada setan pocongnya juga. Maksudnya bukan sebagai makhluk spirit ya, tapi sebagai menjadi karakter pocong di situ juga ada. Oke. Dan beneran aku megang kuburan asli orang. Jadi itu lumayan mencekam juga sih. Dan itu tuh kita take-nya karena horor kan biasanya syutingnya malam ya. Iya. Jadi biasanya tuh waktu itu nge-take-nya tuh bisa dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi, inget banget tuh. Scene itu karena salah satu scene golden scene di menuju ending lah. Dan itu tuh jadi inget banget karena ya pasti takut banget ya kayak kita megang kuburan orang yang bukan di set gitu loh. Kuburan beneran, TPU kuburan umum. beneran gitu loh. Bukan hanya kuburannya saja, tapi juga kuburan spesifik satu ini yang aku ceritain nanti adegannya lihat saja. Tapi itu tuh kuburan beneran. Beneran kuburan ya? Jadi buat aku yang sangat penakut, ya alhamdulillah membantu terhadap scene ya. Tapi pulangnya tuh jadi yang kayak baca-baca gitu kan harus mandi garam lah, apalah katanya. Jadi ya cukup memorable banget sih. Syuting horor kali ini ya dengan adegan bukan adegan mistis ya, tapi adegan urban legendnya lebih di sini menurut aku. Iya, di area mana sih? Di daerah mana? Kita syuting di Puncak ya. Puncak. Puncak ada di Jakarta juga Di sih. Jakarta juga Ada ada. Puncak di Jakarta. Yang kuburan di Puncak. Puncak daerah apa ya namanya? Kayaknya aku nggak ada deh pas di itu. Iya tapi daerah Cici apa gitu deh, ya, gitu. Cipanas. Kan itu di kuburan beneran ya. Itu maksudnya emang boleh ya. Itu makam orang kan? Bukan orang, tapi udah kita doain, udah kita izin juga. Pasti kan juga ada salah satu ahli spiritual di sana kan. Oh, pasti pakai ya kalau syuting horor gitu kan? Pastilah menurut aku ya. Ada yang dampingin ya? Iya, kalau nggak Biasanya, kan nanti bisa diganggu kan. Maksudnya kita kan niatnya juga baik, niatnya juga untuk berkarya di sini. Kalau anak kecil tuh biasanya di ini pakai peniti ditempelin bawang tuh bawang masa sih? Jawa. Oh, nggak tahu aku tuh. Ya. kalau adik-adik aku sepupu aku tuh kalau misalnya dia rewel suka nangis tuh, ketempelan nih. Kalau emang rewel aja sebenarnya mah halus aja kan. Oh, terus dikasih dikasih bawang di bajunya. Kalau syuting enggak gitu ya? Enggak sih. Kita dikasih capung di pusar. Itu biar nggak ngompol dong. Tapi nice info loh bro. Iya. Peran kakak masing-masing boleh diceritain nggak? Kalau saya sebagai Sekar, Sekar ini seorang janda, ibu dari Dava yang perannya namanya Dani ya. Terus ada Ratna yang diperankan oleh Caitlyn dan ada Dodi yang diperankan oleh Syakil. Saya ibunya dan jadi saya tuh ditinggal meninggal oleh suami saya ketika anak-anak masih kecil. Oh, Jadi mau nggak mau saya harus berjuang sendiri gimana caranya untuk bisa menghidupi keluarga gitu. Single parent, Single mom. Keren banget ya ampun. Iya kalau buat karakter aku tuh Dani itu adalah anaknya, salah satu anaknya dari Bu Sekar. Iya. Cuman Anak tertua ya. anak tertua, cuman karena biasanya anak pertama kan biasanya diberi tanggung jawab lebih terhadap ibunya untuk menjaga adik-adiknya, untuk pasti menjaga karirnya lebih baik agar ya pasti generasi keluarga lebih baik lah. Cuman permasalahannya kita ini mempunyai beda visi mengenai karir gitu loh. Ibunya ini mempunyai pemikiran mungkin yang lebih kolot, Ibu Sekar kayak dia tuh. Dan tapi niatnya baik, niatnya pasti sangat baik. Anaknya itu pengen kuliah, habis itu kerja kantoran, di mana aku tuh merasa sebagai karakter tuh
aku nih suka banget motoran, terus aku udah ada rezeki di motor dan ini hobi aku, jadi pengen lebih kerja di sini. Alhasil di awal cerita film ini kita ada Ada konflik ya? ada konflik. Ada konflik. Dan aku ini akhirnya keluar dari rumah. Dan dramanya dimulai, drama dan horornya dimulai ketika Ibu Sekar melakukan susuk, dan susuknya itu, yang melakukan susuknya itu sudah meninggal. Alhasil mediumnya itu kan sudah tidak ada ya. Dan aku yang di luar rumah masih pengen membuktikan terhadap Ibu Sekar bahwa aku bisa sukses tanpa bantuan dari ibu, tanpa nasihat dari ibu, aku bisa sukses dan aku bisa buktikan terhadap ibu. Pas pulang ibunya ini sudah tidak di kondisi yang wajar gitu. Oh gitu. Nah disitulah drama keluarga dan horor ini dimulai. Ada drama keluarganya juga jadi ya. Nah, karakter di film ini kan beda-beda gitu, harapannya bisa relate sama masyarakat gitu. Ada seorang ibu yang single parent, terus ada anaknya yang pertama yang punya konflik dengan ibunya karena ibunya punya harapan yang sangat besar terhadap anaknya, sedangkan anaknya punya ketertarikan yang berbeda gitu. Terus ada anaknya perempuan yang punya pacar, punya masalah ya dengan pacarnya gitu, bagaimana pacarnya men-treat dia. Terus ada anaknya yang terakhir, terus bagaimana nanti ketika Sekar udah mulai kesurupan dan udah mulai berperilaku aneh, otomatis anaknya yang kedua, anak perempuan yang kedua mau nggak mau dia jadi berperan menggantikan Sekar gitu. Iya. Gitu. Tapi relate sih, kalau dari sinopsisnya aja udah relate ya. Karena itu pernah, iya aku pernah mengalami itu sebagai anak pertama, pasti bebannya. Oh, apa sekarang kerja di sini karena kalian kabur dari rumah nih? Nah, aku pernah tapi kayak gitu, kabur-kaburan dari rumah tuh. Nih, kan film horor udah banyak ya. Kak Dani, siapa lagi, Mas Dava udah film horor yang kesekian. Apa yang membedakan film horor yang ini sama film horor sebelum-sebelumnya? Ada yang spesial nggak? Kalau buat saya film yang Menjelang Ajal ini selain horor gitu dan ketakutan yang ditampilkan tuh bukan dari hantu-hantu yang bermunculan, tapi dari setiap scene-nya tuh dibangun ketegangan-ketegangan ketika sekarang sudah mulai kesurupan gitu, udah mulai tidak menjadi seorang Sekar, udah perilakunya udah berbeda terhadap anak-anaknya. Juga cerita dramanya yang kuat sih. Oh oke. Jadi kesurupannya nggak kesurupan yang teriak-teriak. Ada kesurupan itu, cuman maksudnya bukan memunculkan yang hantu-hantu apa ya, hantu-hantu bermunculan gitulah ya. Ini agak-agak psychological horror juga nggak? Ya. Enggak sih. Menurut aku lebih ke Drama horor. Drama keluarganya ya. Kalau aku tuh kayak ngerasa salah satu horor yang membekas lebih tuh misalnya kayak di Korea gitu loh, kayak The Busan. Itu tuh menurut aku lebih berbekas terhadap penonton kalau dramanya itu kuat. Jadi bukan hanya ditakut-takutin gitu loh, tapi juga ada jalan cerita, moral value keluarga. Dan menurut aku keluarga itu kan sesuatu yang banyak orang tuh pasti relate karena semua orang pasti ada permasalahan keluarganya masing-masing gitu. Dan di sini aku ingat banget Bu Hadra itu memberi pesan terhadap aku, semoga dari nonton film ini tuh seorang anak itu lebih menghargai perjuangan orang tuanya gitu loh. Apalagi perjuangan seorang ibu. Ya memang mungkin di film ini medium cara ibunya tidak sepenuhnya benar, tapi dia ini ada perjuangan yang sangat besar untuk anak-anaknya gitu. Berarti aku harus nonton ya? Oh pasti. Biar Dari awal juga udah bilang. biar nanti pulang lo nangis ke ibu kayak ibu maafin. Aku harus minta maaf ya. Maaf. Ya ampun. Aku nggak jadi host lagi deh. Bu. Tapi aku mau jadi aktor aja bu. Ya kita harus, iya sih ya, keluarga tuh unsur yang sangat penting untuk kita. Jadi kayaknya aku harus nonton nih, biar relate juga sih sama aku gitu. Aku mau tanya nih Kak, kan apa namanya nih lagi di film horor. Kalau kakak-kakak sendiri ada film horor favorit gak? Ada Menjelang Ajal. Wow, itu favorit. Itu Emang udah nonton kamu? Kalau saya sih jujur belum nonton. Beats-beatsnya pas ADR kan. Oh iya. Karena kalau aku sendiri aku tuh paling takut lihat preview. Kalau di set. Maksudnya ya ada yang suka ngeliat preview, kalau aku tuh suka kadang kayak udah mempercayakan aja nanti lihat cuttingan yang endingnya aja gitu loh. Tapi menurut aku juga yang kenapa aku juga suka dengan horor ini karena drama keluarga dan juga bayangin kan di teaser bisa dilihat ya bahwa Bu Sekar ini akhirnya marah-marah, ngamuk dan jadi tantrum dan mencekam. Bukan cegil ya. Tantrum. Cuman bisa dilihat
Bukan, poinnya adalah bisa dilihat bahwa Bu Soekarini tuh bayangin kita pulang dan ibu kita yang menjadi situasi yang mencekam dan tidak wajar gitu loh. Kadang kan kita juga bingung juga untuk bersikap kan, apalagi sebagai anak mau juga mengikat atau apa kan juga nggak bisa ya. Maksudnya ini ibu kita sendiri gitu loh. Jadi ya itu pasti challengingnya di situ sih. Nggak tantrum aja kita bingung kadang harus bersikap. Iya. Iya kan? Apalagi Betul. tuh Lagi tantrum. Itu dia. Ya kan? Kayaknya ini banyak nih boleh nih ibu tiba-tiba datang gitu ibu. Ya kan? Ibu datang kita di sini ngobrol. Udah kayak TV show. Tiba-tiba Surprisein datang gitu ya. Iya iya. Kalau apa kehidupan sehari-hari juga emang nonton horor juga emang buat pendalaman karakter gitu. Kalau saya suka horor, walaupun sebenarnya sama kayak Dava, saya juga orangnya sangat penakut sih. Tapi kalau nonton horor tuh penasaran, sebenarnya lebih penasaran kayak ini ceritanya kayak gimana. Walaupun ya pas nonton tutup mata, biasanya misalnya nontonnya sama siapa, akhirnya saya nanya-nanya sama dia sih ceritanya gimana. Sambil nonton sambil nanya gitu, tapi suka horor. Oh malah penakut. Malah penakut ya. Karena saya tuh ngerasa kalau nonton film horor tuh apa ya, kayak naik roller coaster nggak sih rasanya tuh kayak iya. naik turun gitu. Dikagetin. Kayak adrenalin lah. Iya. Kalau aku ya bukannya lebay tapi yang bisa keringetan gitu kalau nonton horor. Beneran kayak karena emang takut yang penakut banget kan. Jadi kalau buat aku tuh kalau aku sendiri nggak sefavorit itu genre horor karena aku kan pengen nonton itu kan dihibur ya. Iya. Ya memang ya horor juga menghibur juga. Kadang-kadang kalau nonton rame-rame kenapa penonton horor tuh biasanya banyak karena kalau nonton horor kita jarang suka sendiri kan, tapi rame-rame kan. Jadi seru gitu ya. Seru, kita jalin-jalin temen gitu-gitu kan. Iya. Itu kan experience yang berbeda kan. Cuman kalau aku sendiri sih nggak terlalu karena aku pengen kalau nonton bioskop atau nonton film tuh duduk ya udah either ketawa atau enggak ngikutin ceritanya aja gitu. Bukan yang kayak Iya jadi nggak terlalu personally nggak terlalu suka film horor ya. Iya. Karena sih aku juga kalau aku sebenarnya aku suka film horor, tapi bagian kaget-kagetnya itu agak ini juga tuh agak kurang suka juga tuh. Dia suka horor yang 2000-an Kak. Ya, Jadi yang banyak ada adegan-adegan ini Apa tuh? loh. Kalau 2000-an kan horornya kan dulu kan pasti ada adegan ininya adegan ya. 18 plus ya. Adegan dewasa ya. Adegan dewasa dulu. Tapi tuh. memang sih kalau film horor tuh yang paling menurut saya yang paling kadang-kadang bikin kita takut tuh justru dari soundnya. Iya Ya kan soundnya yang kayak duar gitu. nembak gitu. Iya. Film horor 2000-an iya ya, kenapa ya film zaman dulu itu banyak ini. Sekarang itu udah mulai dikurangin ya. Tapi masanya mungkin. Masanya saat itu kan banyak bermunculan tuh satu mungkin sukses dengan salah satu film akhirnya bermunculan film yang lain dengan konsep yang sama gitu. Kapan ya ada masa-masa seperti itu lagi? Karena juga waktu itu mungkin film baru mati suri kan. Iya, jadi nggak banyak opsi ya. Jadi 2000 untuk mungkin menarik penonton balik lagi ke film tuh dengan cara mungkin ya, dengan cara yang lebih harus menarik perhatian. Jadi seperti itu sih mungkin. Oke. Nah, ini apa yang bisa kalian janjikan dari film Menjelang Ajal? Aku juga belum nonton nih. Coba lo dulu dong dari yang udah kita ceritakan dari tadi kira-kira apa? Oke, kalau gue Kita tes nih sebagai host. Yuk Dewan nih. Gua sih Di kayak hari pertama lo ya. iya dari pertama gue nih. Kalau gue tuh sebenarnya gue tertarik sama si itunya tuh apa drama rumahnya itu. Si anak pertamanya itu kan pasti dia yang keras nggak mau gue cabut dari rumah terus pas balik ibunya kayak gitu kan dia gimana lo habis berantem terus lo balik ibu lo kayak begitu lo harus ngurusin lo harus nanggepinnya gimana gitu lo habis berantem sama ibu lo atau gue penasaran di bagian itu sih gitu tuh dia akhirnya menanggapinya seperti apa kayak gitu terus penyelesaian masalah di keluarganya seperti apa kayak gitu sih gitu. Nih, kalau dari kakak sendiri apa nih? Kalau menurut saya film ini sangat harus ditonton karena film horor yang saya yakin akan membekas di semua penonton ketika setelah nonton film Menjelang Ajal tuh ada sesuatu yang dibawa ke rumah gitu. Bisa beda-beda apapun itu dan saya yakin bisa menyayat hati. Menyayat hati. Aku jadi agak takut ya. Tapi waktu itu poin ya film horor. Kalau buat aku ya semoga kalau buat aku dari menjalankannya dan juga kemarin ngelihat pas lagi dubbing tuh semoga bisa mengikat hubungan kita lebih lah terhadap ibu kita gitu loh. Kadang kasih sayang kita terhadap orang yang terdekat itu kan kadang suka lumayan terlupakan. Iya. Dan kita di sini bisa melihat
perjuangan seorang ibu untuk anaknya sendiri, dan di sini buat aku menjalankannya kemarin kerasa banget, dan itu membuat hubungan aku sama ibu aku sendiri pun lebih baik. Ya semoga bisa membawa bekal untuk memperbaikan semua hubungan kita dengan ibu. Dengan orang tua terutama ibu. Terutama Ya, sama ibu. benar. Ibu, bapak, ya orang tua lah. Ngebekas banget berarti syuting kemarin ya, Mas Dava? Bekas banget nih beda lukanya. Aduh. Ini sampai ditato nih. Sempat ada, maksudnya abis syuting itu dari premis dan ceritanya, terus kamu mendalami peran, ada sempat nangis atau apa? Ya menarik banget sebenarnya, ada salah satu adegan juga di ending yang aku nggak bisa spill, Ya, tapi yang- itu kita ngerjainnya tuh pagi banget ya. Dan aku inget banget karena pagi juga energi sudah ini sutradara itu memancing emosi lah mengenai ibu aku gitu loh. Sebenarnya buat kita juga, cuman mainly buat aku karena di sini pembawa tongkat dramanya itu antara ibu dan anak. Anak pertama gitu loh. Karena aku yang rebel, ibu yang berharap banyak. Aku yang cabut dari rumah, pas pulang ibunya udah Keadaannya udah berbeda. ya keadaannya sudah berbeda gitu. Ya jadi ya disitulah kayak apa namanya, sutradara itu memancing emosi aku dan kedekatan aku sama ibu aku gitu loh. Gitu, dan jadi itu membuat aku jadi lebih ya introspeksi diri akhirnya jadi lebih yang kayak iya ya, kayaknya gue harus memberi hati lebih terhadap ibu gitu loh. Positifnya film horor teman-teman nggak cuma soal serem-sereman tapi ada pesan moralnya juga nih. Betul. Nah, itu dia. Nih mungkin boleh dipromosikan kapan tayangnya? Silakan. Oke, aku duluan ya. Ya. Lanjut. Halo teman-teman kicir, kita dari cast Menjelang Ajal. Jangan lupa nonton film Menjelang Ajal di Bioskop-bioskop kesayangan dan tidak kesayangan kamu. Ajak rame-rame temen kamu. yang Tanggal akan berapa? tayang tanggal 30 April 2024. 30 April menjelang ajal, siap mengguncang bioskop-bioskop kesayangan kamu. Mengguncang. Yeay.